Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi dari beberapa komentar-komentar teman-teman ini di YouTube Ngapakpedia ternyata banyak teman-teman operator baru ya yang mungkin benar-benar baru pegang aplikasi Dapodik nih, teman-teman. Dan mereka ada juga yang menanyakan, gimana sih sebenarnya mengerjakan dapodik bang? Setelah install saya harus ngapain bang? Gitu-gitulah teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mencoba menjelaskan dasar-dasar atau urutan kerja mengerjakan dapodik ya. Ini tentunya sangat cocok untuk seluruh operator sekolah, terutama untuk operator-operator yang baru. Kalau yang senior-senior sih silakan di skip aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut nyimak juga boleh sekali teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan dapodik saya. Saya kalau mau mengerjakan dapodik itu dengan urutan tahapan seperti ini yang saya lakukan teman-teman. Oke. Yang pertama tahap satunya yaitu tahap persiapan. Itu kita harus mempersiapkan yang jelas pertama laptop atau PC. Kemudian yang kedua jelas harus punya koneksi internet. Kemudian yang ketiga SK-SK, misalnya SK guru, SK kepala sekolah, SK KBM, pembagian tugas mengajar, SK tugas tambahan, gitu-gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan SK guru dan kepala sekolah dan siswa-siswa itu disiapkan. Kemudian data siswa, data rombel, terus sarpras, gitu-gitu juga disiapkan ya. Dan yang terakhir jelas akun Dapodiknya nanti untuk proses registrasi ya, yaitu berupa email Dapodik, password Dapodik, dan kode registrasinya. 5 hal ini selalu saya siapkan di tahap pertama sebelum rilis Dapodik atau install Dapodik. Nah, tahap kedua yaitu proses instalasi Dapodiknya nih, teman-teman. Sebelum instalasi Dapodik, langkah yang saya lakukan adalah uninstall Dapodik lama jika masih ada, kemudian hapus history dan change browser, kemudian restart laptop agar benar-benar fresh, kemudian download installer terbarunya, baru install Dapodik terbaru sesuai dengan prosedur. Sesuai prosedur itu gimana? Ya, kalian bisa lihat video-video Ngapakpedia cara install Dapodik, itu udah banyak ya. Kemudian tahap ketiga yaitu registrasi Dapodik. Kalau tadi baru install, sekarang proses registrasinya ya. Registrasi itu bisa dilakukan secara online jika kondisi server baik dan jaringan Anda bagus ya. Atau kalian memilih registrasi offline jika kondisi server sibuk dan atau jaringan Anda tidak bagus. Jadi ini ada dua opsi untuk proses registrasi. Silakan dipilih mana yang sesuai. Semua videonya juga sudah ada di YouTube Ngapakpedia ya. Kemudian tahap keempatnya yaitu tarik data. Kenapa saya meletakkan ini di tahap keempat setelah registrasi Dapodik? Karena tarik data itu adalah proses pengambilan data ya atau perubahan jika ada dari web-web seputar Dapodik seperti verbal-verbal kayak verbal PD, verbal PTK, verbal SP gitu-gitu ya. Kemudian SP Datadik juga, PTK Datadik juga dan lain-lain agar masuk ke aplikasi Dapodik kita ya. Tapi setelah registrasi berhasil disarankan memang lakukan tarik data. Jika tidak dilakukan itu juga tidak terlalu bermasalah ya. Karena tarik data hanya untuk menyempurnakan proses registrasi sebelumnya. Karena takutnya proses registrasi sebelumnya itu tidak sempurna. Makanya ada beberapa teman-teman yang mengalami masalah dan saya sarankan tarik data gitu itu langsung masalahnya beres. Karena memang mungkin pas registrasi itu tidak sempurna. Nah, itu tahap keempat. Kemudian tahap kelima, yaitu proses intinya. Nah, di bagian inilah yang penting, yaitu mengisi dan mengupdate data. Ya. Di tahap kelima ini, teman-teman silakan ke menu validasi lokal. Ini tampilan menu validasi lokalnya. Kemudian klik semua tab dari menu sekolah sampai referensi. Nah, ini sekolah, sarpras, peserta didik, GTK, semuanya diklik ya. Kemudian, teman-teman selesaikan semua invalid yang ada. Ya, jadi kalau ada invalid, silakan dibeneri. Misal nih, data periodik kursi di ruang ini belum diisi. Nah, silakan ke menu Sarpras karena ini berhubungan dengan Sarpras gitu. Nanti saya jelaskan step by stepnya atau penyelesaiannya ya.
Kemudian warning boleh diperbaiki atau boleh dibiarkan jika itu data yang memang sudah benar gitu teman-teman. Oke. Nah, proses penyelesaian invalidnya itu urut dari pertama yaitu invalid satunya sekolah ya. Di sini isi data-data di tabulasi sekolah sesuai kondisi sekolah Anda. Nah, ini ketika saya sudah proses validasi lalu saya ke menu sekolah dan mengisi data periodik serta data sanitasi. Ini dua hal ini yang sering menjadi invalid. Jadi kita harus mengisinya, ya. Kalau sudah menyelesaikan invalid sekolah, kita lanjut ke invalid sarpras, ya. Nah, di invalid sarpras ini isi data kondisi tanah dan bangunan, ruangan, dan alat-alat di sekolah Anda. Bisa gunakan menu aksi lalu ubah beberapa data yang memang mengalami perubahan. Contohnya ini nih. Menu sarpras, ada tanah, ada ruang, dan ada alat. Kemudian kalian bisa gunakan menu aksi, lalu nanti salin data periodik gitu ya, sehingga invalidnya biasanya banyak yang langsung terselesaikan. Kemudian silakan diubah jika memang ada data-data yang masih tidak sesuai, misalnya ruangannya ada yang sudah rusak, alatnya ada yang sudah rusak, nah itu tinggal disesuaikan di sini nih, di menu sarpras gitu. Ya, di sini nanti kalian bisa menambah, menghapus atau merubah data gedung, data ruang, dan alat dan data-data sarpras lainnya. Tergantung mana yang memang kalian mau rubah. Intinya tergantung di menu sarpras, gitu ya. Kemudian invalid yang ketiga yaitu peserta didik. Di sini invalid yang berhubungan dengan peserta didik akan tampil semuanya. Contohnya seperti ini. Ini menu peserta didik. Ini ada invalidnya sekitar 84 invalid ya. Itu tinggal diselesaikan saja teman-teman ya. Kemudian perbaikannya dilakukan di menu peserta didik sesuai invalidnya. Di menu ini daftar PD yang ada di sekolah Anda akan tampil termasuk daftar PD keluar atau lulus. Jadi ini ada dua menu. Menu peserta didik artinya yang sedang aktif di sekolah kalian. Kalau PD keluar artinya siswa-siswa yang sudah keluar dari sekolah kita, termasuk yang sudah lulus. Itu nanti tampil di sini. Nah, di menu ini kita bisa mengatur usulan PIP, mutasi, dan lain-lain pokoknya yang berhubungan dengan peserta didik. Intinya begitulah ya. Kemudian itu invalid yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke invalid yang keempat, yaitu GTK. Nah, di sini invalid yang berhubungan dengan GTK, guru dan tendik akan tampil. Contohnya nih seperti ini. Kalau saya GTK-nya sudah tidak ada invalid karena sudah diselesaikan, hanya ada warning saja ya. Nah, warning ini tidak harus diselesaikan. Nanti saya jelaskan khusus warning. Perbaikan semua dilakukan di menu GTK. Di menu ini, daftar GTK yang ada di sekolah Anda akan tampil, termasuk daftar GTK non-aktif atau GTK yang sudah keluar, sudah mutasi, itu kalian bisa lihat di sini. Gitu ya. Kemudian di menu ini kita bisa mengatur tugas-tugas GTK, seperti misalnya tugas tambahan jadi wakakurikulum, wakakesiswaan, jadi kepala perpus. Nah, tugas tambahan itu bisa di-input di sini. Kemudian SK-SK GTK, misalnya SK kenaikan gaji, SK perubahan, SK kenaikan pangkat, gitu-gitu teman-teman. Kemudian untuk mutasi GTK juga bisa dari sini. Mau mengeluarkan GTK gitu ya, ada GTK kita yang pindah gitu. Nah, di menu ini juga kita prosesnya ya. Kemudian invalid yang kelima yaitu rombongan belajar. Nah, invalid ini berhubungan dengan rombongan belajar yang kita biasa sering sebutnya sebagai kelas, teman-teman. Oke. Ini menunya. Jadi di rombongan belajar untuk versi 2026 ini ada 5 menu kalau di tempat kami ya, mungkin di sekolah PAUD SD beda ya. Ini rombel reguler, rombel praktik, rombel eskul, mapel pilihan, dan rombel wali. Nah, di sini itu perbaikan semuanya dilakukan di menu rombel. Di menu ini daftar rombel atau kelas akan tampil ya. Kemudian di menu ini kita bisa menambah atau menghapus rombel, kemudian mengatur pembagian rombel, dan memindahkan anggota rombel serta mengisi pembelajarannya. Nah, kenapa mengisi pembelajaran di menu rombel padahal di sini invalidnya ada sendiri ya, ada menu tabulasi pembelajaran sendiri, yaitu invalid ke-6 berkaitan dengan pembelajaran karena memang pembelajaran itu ada di dalam rombel. Nah, di sini invalid yang berhubungan dengan pembelajaran akan tampil
Tapi proses penyelesaiannya itu di menu rombel, karena biasanya pembelajaran itu di inputnya di menu rombel. Nah, di menu ini kita bisa menambah atau menghapus pembelajaran yang ada di setiap rombel, teman-teman. Begitu, ya. Untuk selanjutnya, invalid yang selanjutnya yaitu invalid nilai dan referensi. Ini itu sangat jarang ada invalid. Jadi jarang dan sangat-sangat jarang kita mengerjakan menu ini. Saya jujur selama bekerja sebagai operator sekolah belum pernah mengerjakan atau muncul invalid di bagian nilai dan referensi. Gitu ya. Kemudian warning atau situasional data. Nah, warning di setiap menu adalah kondisi peringatan di mana ada ketidaksesuaian atau kekosongan data di dapodik Anda. Tetapi tidak terlalu berpengaruh besar sehingga hanya berupa warning atau peringatan saja. Contohnya nih, guru atas nama minimal harus mengajar di sekolah induk sebanyak 12 jam per minggu. Tapi kalau misalnya pada faktanya itu dia memang cuma ngajar 2 jam atau ngajar 4 jam, ya udah, ini biarkan aja. Tapi kalau misalnya si Bapak ini ngajarnya 20 jam, berarti ini masih ada data pembelajaran yang belum diinput. Berarti tinggal diperbaiki, begitu ya. Nah, warning ini bisa diselesaikan jika memang datanya belum sesuai. Tapi jika datanya memang sudah sesuai, maka abaikan warning ini. Tadi sudah saya jelaskan simulasinya ya. Kemudian tahap keenam yaitu sinkronisasi. Oke, jadi setelah invalid semuanya beres, warning semuanya sudah dianggap beres juga, maka silakan teman-teman melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses menyamakan, kalau saya bahasanya sederhana aja lah ya, mengirim dan mengambil data dari Dapodik ke database pusat dan dari database pusat ke dalam Dapodik. Intinya dua arah lah ya. Kemudian sinkronisasi bisa dilakukan setelah invalid tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada invalid tidak bisa sinkron. Nah, warning tidak mempengaruhi proses sinkronisasi karena meskipun ada warning, kita masih bisa sinkronisasi. Sinkronisasi dilakukan bisa beberapa kali nih. Ketika ada perubahan data, maka kalian dipersilakan sinkronisasi lagi, begitu. Sinkronisasi bisa dilakukan meski belum ada data siswa baru kelas 1. Nah, ini juga sering ditanyakan, Bang, saya sebelum input siswa kelas 1-nya boleh nggak sinkron gitu ya? Boleh aja, tetapi yang penting ada siswa lama di kelas di atasnya. Misalnya kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu sudah ada di Dapodik ya. Kemudian tahap yang paling fleksibel atau tahap tambah siswa baru. Nah, ini kenapa saya sebut fleksibel? Karena tambah siswa baru bisa dilakukan berjalan sendiri, tidak harus menyelesaikan urut pekerjaan Dapodik dari tahap 1 sampai 6. Jadi kalau kalian belum registrasi pun kalian sudah bisa melakukan tambah siswa baru atau tarik siswa baru. Kalau misalnya baru registrasi, boleh langsung ke sini nggak? Boleh juga ya. Makanya saya sebut tahap fleksibel. Nah, tambah siswa baru itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu otomatis siswa baru dari SPMB online, ini biasanya sekolah negeri nih, biasanya siswa barunya otomatis masuk, kemudian tambah siswa baru langsung di Dapodik. Ya, ini untuk PAUD, TK, atau SD yang siswanya belum pernah terdata di Dapodik. Atau kalian bisa lakukan dengan tambah siswa baru dari SP Datadik dan Dapodiknya nanti lakukan tarik data. Untuk siswa baru yang berasal dari Dapodik sekolah sebelumnya atau emis sekolah Kemenag seperti RA, MI, MTS, MA gitu. Misalnya nih, siswa baru SD berasal dari TK, maka pakailah SP Datadik untuk menarik data siswa dari TK-nya gitu. Ya. Kemudian catatan penting, pertama rangkaian mengerjakan Dapodik terutama menyelesaikan invalid itu tidak harus urut. Kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan kemampuan kalian di invalid mana dulu yang bisa ditangani. Ya, jadi tidak harus urut dari sarpra, sekolah, dan sebagainya. Tapi kalian bisa menyelesaikan mana dulu, silakan. Kemudian ketika ada perubahan data dan sudah tersimpan di Dapodik, maka lakukanlah sinkronisasi agar data terkirim ke pusat. Nah, jika setelah sinkronisasi masih ada data yang belum sesuai, maka kalian bisa perbaiki dan sinkronisasi ulang lagi untuk mengupdate data di pusat. Pekerjaan lainnya di Dapodik bisa bersifat situasional. Jadi seperti misalnya ada siswa pindahan, siswa keluar, kemudian ada
eh, dapat bantuan dan lain-lain sebagainya itu situasional ya. Jadi tidak selalu dikerjakan gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel Ngapakpedia. Jadi, itu video penjelasan langkah-langkah atau urutan mengerjakan dapodik ya dari awal sampai selesai. Untuk teknisnya itu teman-teman bisa melihat video Ngapakpedia cara mengerjakan dapodik dari awal sampai akhir. Itu sudah ada videonya ya. Ini cara mengerjakan dapodik 2026 dari awal sampai nol invalid itu sudah ada. Silakan bisa disimak. Terima kasih teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Hiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.